Setiap individu berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Sayangnya, masih banyak korban kekerasan baik secara fisik, verbal, dan emosional, maupun bentuk lainnya. Di pertemuan ini, kita akan mengenal beberapa bentuk kekerasan yang sering dialami individu agar kita bisa lebih waspada dan melindungi mereka. Kekerasan fisik adalah bentuk yang paling terlihat. Ini melibatkan tindakan seperti memukul, menampar, mendorong, atau menyakiti tubuh individu. Kekerasan fisik tidak hanya melukai tubuh individu, tetapi juga berdampak buruk pada psikologis individu. Individu yang mengalami kekerasan fisik seringkali menjadi trauma dan mengalami masalah kesehatan mental di masa depan. Kekerasan verbal terjadi ketika seorang menghina, merendahkan, atau mempermalukan individu dengan kata-kata kasar atau ancaman. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampaknya pada psikologis individu sangat besar. Kekerasan verbal bisa menyebabkan individu merasa rendah diri, takut, dan merasa tidak berharga. Kekerasan emosional adalah ketika perasaan individu diabaikan atau individu terus-menerus dipermalukan dan diperlakukan dengan tidak adil. Ini termasuk menolak memberikan perhatian, kasih sayang, atau dukungan emosional. Perlakuan ini bisa membuat individu merasa tidak dicintai dan tidak berharga, yang pada akhirnya bisa mengganggu perkembangan emosional mereka. Kekerasan sosial terjadi ketika individu dijauhi, diasingkan, atau dihina oleh teman sebaya atau lingkungan sosialnya. Ini bisa terjadi di sekolah, komunitas, atau bahkan media sosial. Individu yang mengalami kekerasan sosial seringkali merasa sendirian, tertekan, dan kehilangan kepercayaan dirinya. Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling serius. Ini mencakup segala bentuk kontak seksual, baik fisik maupun non-fisik, yang dilakukan terhadap individu tanpa persetujuan mereka atau di bawah ancaman. Pelecehan seksual bisa menyebabkan trauma mendalam yang berdampak seumur hidup pada kesehatan mental dan emosional individu. Eksploitasi individu terjadi ketika individu digunakan untuk keuntungan orang lain, baik itu dalam bentuk tenaga kerja, prostitusi, atau kegiatan ilegal. Individu yang dieksploitasi seringkali kehilangan masa kecil dan hak dasarnya. Individu ini dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan seringkali tidak mendapat akses pendidikan atau perlindungan. Penelantaran terjadi ketika orang tua atau pengasuh gagal memenuhi kebutuhan dasar individu, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perhatian emosional. Penelantaran bisa berdampak buruk pada perkembangan fisik dan emosional individu, membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan lainnya. Child grooming adalah proses di mana seorang membangun hubungan dengan individu untuk mengeksploitasi mereka secara seksual. Ini sering terjadi secara online di mana pelaku berpura-pura menjadi teman atau orang yang peduli. Individu-individu yang menjadi korban grooming seringkali tidak menyadari bahaya yang mengintai hingga semuanya terlambat. Melindungi individu dari kekerasan adalah tanggung jawab kita semua. Mengenali bentuk-bentuk kekerasan pada individu adalah langkah pertama untuk menghentikannya. Mari kita jaga individu-individu kita agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Kita jaga mereka, sayangi mereka, hentikan kekerasan pada individu sekarang juga.